sayyidina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Pak Hendra dan kawan-kawan seluruh jajaran garda utama, garda depan, garda tengah, garda belakang PT Persada Dinamika Jaya. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita, rahmat, sebagaimana juga kita mengaji ini di luar sedang posisi hujan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan, topiknya sudah saya kirim ke grup, ya, makna Rabbil Alamin, ya. Jadi Rabbil Alamin di sini kita seringkali mengatakan lillah. Kemarin kita sudah diskusikan makna lillah, sekarang kita makna Rabbil Alamin. Sering terjemahan bebasnya adalah Tuhan semesta alam. Jadi kalau Rabbil Alamin itu dikatakan bahwa semesta kita ini galaksinya diperkirakan ada lebih dari 140.000 galaksi. Kita ada di galaksi Bima Sakti, ya. Bima Sakti kalau dibuat gambarnya besar begini, ya, maka kita ada di ujung kecil di belakang. Itu pun yang di ujung kecil itu bukan bumi, tapi tata surya kita. Ya, tata surya kita itu yang berisi sampai sekarang planet, kabarnya ada sekitar 9 planet. Ya, walaupun Pluto sempat keluar masuk, ya. Karena sempat dianggap bukan planet, kemudian dikeluarkan. Belakangan saya dengar dimasukkan lagi. Pokoknya yang pasti di tata surya kita saja ada sekian banyak benda-benda angkasa yang jumlahnya tidak terhitung. Dan kita ada di satu galaksi, di luar galaksi kita yang terdekat itu namanya Andromeda. Sementara bayangin, katanya ada 140.000 lebih. Itulah yang disebut dengan semesta. Ya, semesta. Jadi kalau dalam nanti kita buka dalam teori-teori ilmiah, semesta itu seperti lonceng. Dia modelnya begini, coba lihat tangan saya ini kan, dia begini. Nah, dia seperti ini, mengembang dia. Nah, seperti lonceng ini, kabarnya sampai kemudian diyakini tiupan sangkakala yang dimaksud itu sebenarnya bukan benda tertentu yang sekedar lebih kepada bunyinya, bukan. Jadi nanti walaupun diceritakan dalam hadis bahwa begitu sangkakala bertiup, itu penghuni bumi itu ngelihat ke langit seperti ini. Dan jadi kalau gitu yang didengar dari atas, ya. Nah cuma efeknya kalau diperkirakan kemungkinan besar bahwa sebenarnya yang ditiup oleh Israfil itu adalah semesta. Jadi yang dalam genggaman dia itu ya semesta ini gitu. Jadi begitu ditiupkan, coba apalah kira-kira yang bakal terjadi, maka akan terjadi tabrakan dan macam-macam keguncangan yang makanya ini merupakan peristiwa besar yang tak bisa dibayangkan dan digambarkan. Saya boleh cerita sedikit bahwa, dan ini sudah pernah saya sampaikan, kengerian peristiwa kiamat itu kalau sekarang ada peristiwa seberat apapun, jika seorang ibu memegang bayinya, gempa terjadi, kira-kira apa yang buat ibu itu? Ini kan makin digenggamnya erat, ini kan. Mau gempa, mau pesawat, mau kereta, mau mobil, mau apa lagi, banjir. Tapi nanti di peristiwa kiamat hilang rasa kemanusiaan. Jadi seorang ibu yang bukan sekedar menggendong, tapi sedang menyusukan bayinya, dia akan campakkan bayinya. Itulah kengerian kiamat, sampai-sampai orang tidak lagi peduli anak bayinya sendiri. Nah, coba bayang, enggak kebayang ya. Jadi di proses hidup dunia. Dan saya hakul yakin kita nggak ikut itu. Karena bukan hampir pasti, saya bisa pastikan insya Allah udah mati semua kita. Walaupun Allah lebih tahu semua itu, gitu kan? Allahu a'lam bishawab. Karena kalau kelasnya, kecuali tiba-tiba kita berubah kurang ajar sekurang ajarnya, nah itu mungkin ikutlah kita nanti. Tapi nauzubillah, semoga kita sudah tidak ada di zaman kiamat terjadi, dan tentu saja kita tergolong orang-orang mukmin, ya, yang bertakwa tentunya. Baik. Jadi saya sudah gambarkan sedikit cerita semesta itu, ya. Nah, sekarang Allah lah Rabb-nya. Kata-kata Rabb itu sebenarnya ini semacam kalau anak babysitter. Jadi sebenarnya Allah ngurusin. Jadi kalau bahasa bebasnya Allah ini yang ngurusin gitu. Rabb itu artinya perawat, pemelihara, pencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ngurusin nafkah. Pokoknya semua yang membuat kita eksis, survive itu urusan Allah. Mau kita menyembah dia, mau tidak menyembah dia, dia tetap kasih. Maaf cakap, seorang pelacur ketika dia berzina, kan udara masih tetap dikasih.
Karena Allah sebagai Rabb, dia adalah Rabbnya orang kafir, dia Rabbnya orang mukmin, dia Rabbnya orang beriman, dia Rabbnya orang bermaksiat, dia Rabbnya orang taat, dia Rabbnya bajingan sejogal apapun. Nah, dia tetap Rabb, dia tetap Allah sebagai Rabbul Alamin. Bahkan binatang sekalipun. Kalau kita pernah lihat TV ada apa? Animal Discovery Channel atau apa namanya itu? Geografi apa? National Geography Wild. Ya, National Geography Wild itu ada cerita tentang hewan memangsa hewan. Wah, sadis. Tapi itu karena dalam rangka, itu tetap dalam perlindungan dari Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin. Jadi kita ini Allah yang kerja. Jantung kita, darah kita, tadi kita makan, enak makannya. Pertanyaannya setelah makan jadi apa? Nggak tahu. Ya. Saya berapa hari terakhir kok tiba-tiba sampai sholat pun harus duduk. Karena baru belakangan saya ingat, rupanya saya kena migrain ini. Saya ingat dulu, sekian tahun yang lalu saya pernah migrain, jadi sampai lupa. Tapi kok tiba-tiba jalan oyong, gitu. Terasa oyong. Tapi dipegang kepala nggak sakit, tapi kok di bagian sini macam sakit gitu. Wah, ini migrain. Kenapa bisa terjadi? Enggak tahu sih. Berapa kecepatan per detik atau per menit dari detakan jantung saya? Enggak saya ngurus. Kenapa tiba-tiba dia melemah, meninggi, semua itu urusan Allah. Tadi makan apa? Kue, nasi, apa semua, air minum, air jus dan sebagainya. Jadi apa di dalam? Tak tahu. Tapi kita bisa menduga dia akan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Berapa persen yang akan jadi ampas? Tak urusan kita. Siapa yang ngurus? Allah Rabbul Alamin. Bagaimana cara Allah menjadi Rabbul Alamin itu tadi? Nah, itu. Jadi kayak begini. Kita ini kan kayak orang Bukalapak nih. Jualan. Ada orang jualan, dia buka kedai, dia buat kedainya desainnya cantik, secantik-cantiknya, sudah bagus semua apanya. Yang semua sehebat apapun sistem marketing, ujung-ujungnya kan bagaimana akhirnya supaya orang kepincut dan akhirnya beli sama kita. Akhirnya itu kira-kira siapa yang bisa buat? Nggak ada jaminan kita yang bisa buat. Kasarnya begini, saya sudah segala cara saya buat. Udah semua Pak, udah tinggal deal tiba-tiba nggak jadi, nggak tahu kenapa. Yang begini, yang begitu. Dia malah bilang kalian punya yang terbaik, cuma cemana lah. Nah, pertolongannya sekarang apa yang membuat itu semua terjadi? Nah, bahasa kasarnya, yuqallibul qulub itu adalah Allah yang membalik-balikkan hati. Kita mungkin pernah pergi ke ke food court. Biasanya kalau orang pergi ke food court itu belum ada rencana mau makan apa ya. Jadi duduk nyaman dulu. Sudah, begitu duduk, orang yang di food court dengan segala cara sediakan daftar menu apa semua, kita pun memilih. Kemudian, kenapa ini bisa menjadi rezeki mie ayam, kemudian mie Aceh, mie nasi goreng apa semua? Siapa yang kemudian bisa memantik itu semua? Allah. Kita cuma bisa sampai pada tingkat, kalau bahasa kasar, cuma sampai titik buka lapak, orang datang, itu nggak urusan kita. Itu seperti tadi, kita sampai ngunyah, begitu masuk perut, nggak urusan kita lagi. Berapa persen jadi ampas, berapa persen, makanya di titik begitu masuk perut tadi itulah, disitulah kita harus lillahi ta'ala dan memulakannya dengan bismillah. Oke, nanti silakan baca pelan-pelan. Ini saya pinjam nih, materi ini saya pinjam, ya, dari materi pembinaan karakter. Allah adalah segala-galanya bagi alam. Mulai sebagai pencipta, pemilik, pengatur, pendidik. Jadi Allah tidak Rob itu artinya dia juga mendidik. Jadi yang ada istilah coach, pelatih, master apa semua. Allah sebenarnya coach kita di sini. Kita berusaha mau apa? Oh, kita harus berhasil begini. Ini dalam situasi Covid apa semua begini. Wah, kita memang mengalami kelesuan di sini, tapi kita harus berupaya begini. Oke, siapa yang bisa buat kita keluar dari semua ini? Badai, hujan, pesawat jatuh, apalagi pesawat tenggelam, kapal tabrakan, macam-macam semua itu. Siapa? Ini kan sebenarnya berada dalam genggaman desainnya Allah. Yakin nggak kita bahwa sebenarnya kalau kita percaya sama, masa Allah nggak peduli sama yang percaya sama Dia? Pertanyaannya yang harus kita pahami, mempercayai Allah itu bukan cuma sekedar subhanallah. Itu di titik kalau sudah nggak berdaya baru itu laku nanti. Ada saya punya buku kisah tentang kekuatan istighfar.
Jadi terjadi gempa besar di pernah mungkin kita sama-sama ingat di Pakistan, gempa besar. Jadi orang ini begitu gempa yang dahsyat menghancurkan rumah, dia akhirnya tidak tahu mau ngapain. Dia duduk, sujud, dan cuma mengucapkan satu kalimat, Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Di wilayah itu semua orang mati kecuali dia. Ruangan tempat dia istighfar itu nggak hancur. Saya punya bukunya. Jadi testimoni. Nah kenapa? Jawabannya, apa mungkin Allah biarkan orangnya? Atau kalaupun dia mati, dia pasti dalam sayang Allah mati. Kira-kira begitu. Jadi ini yang harus kita pahami. Kalau kemudian Allah Rabb itu artinya juga Allah guidance, Allah guide kita. Allah yang ngasih tahu kita. Allah yang otomatis kalau kita jalan sudah ada guide, nggak akan mungkin kita kesasar. Nggak ada cerita rugi. Jadi lanskap kita harus kita perluas ya. Ya, artinya begini cara pandang kita. Sama seperti saya misalnya ada orang duit dikasih, rumah dikasih, semua dia punya, tapi Allah tidak kasih sama dia satu anak. Satu anak pun tak dikasih. Apa yang nggak dia punya, semua dia punya, tapi anak tak dikasih. Mau Allah apa? Rupanya supaya itu harta dia bisa akan lebih mudah mungkin bisa membantu banyak anak-anak. Walaupun Allah tidak kasih anak sama dia, tapi sebenarnya Allah kasih dengan cara lain. Saya ingat dulu ada 12 tahun saya tidak punya rumah, ngontrak terus. Sampai tingkat mertua saya, orang tua saya, istri saya, dan anak-anak saya selalu bertanya, bagaimana rumah kita nanti waktu itu. Saya selalu mengatakan, sama istri juga saya bilang, kita harus bersyukur. Kita memang nggak punya rumah, tapi semua rumah sewa kita itu seperti kita yang punya. Kalau boleh dibilang, saya ngontrak rumah, berapa biaya kontrak itu saya yang menentukan. Karena saya punya rumah. Loh, kok bisa saya nentukan? Ya gimana? Orang saya tanya, Pak, berapa Pak? Alah terserahlah Ustadz aja yang. Loh, kan Bapak yang punya rumah. Alah udah terserah berapa Ustadz lah. Berapa sanggupnya Ustadz? Malah pernah tidak sekali dua, saya yang naikin harga kontraknya. Udah habis kontrak, Pak gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa. Tetap Pak? Ya udah tetap. Kalau nggak mungkin lah Pak, yang rumah lain udah begini, saya naikkan ya Pak. Ya udah kalau dinaikkan. Coba bayangin. Nikmat enggak? Cuma kalau kita tidak memahami itu sebagai ini kisah nyata. Kalau kita tidak memahami itu dalam posisi kita sedang dapat karunia, penyakit kita selalu ngeluh. Padahal sudah dikasih Allah sebenarnya. Cuma yang belum dikasih hak milik. Pak, saya pasang asbesnya, udah terserah mau Ustadz buat kayak mana terserah. Ada duit Ustadz, apakan? Bukan satu rumah, ada sekian pemilik rumah. Gitu. Jadi artinya saat saya tidak punya rumah, tapi Allah buat kira-kira begitu. Ini kenapa satu hal kita meyakini kalau kita sudah menyerahkan sama Allah, Allah akan jadi guide kita. Jangan takut. Yang membuat penyakit yang muncul itu karena sebab kita takut sering. Takut buat stres buat macam-macam lah. Muncul penyakit-penyakit besar. Ya, baik. Ungkapan ini sudah kerap kali dan terbiasa diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan karena terdapat surat Al-Fatihah, ungkapan ini minimal diucapkan sebanyak 17 kali dalam sehari semalam oleh seorang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. 17 kali. Segala puji bagi Tuhan Rabbil alamin. Rabbil alamin artinya apa? Pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, pendidik. Ini jangan lupa, pendidik. Ya. Saya dulu ngajar bahasa Inggris, tapi saya yakin saya belum pintar betul sih. Ya. Saya pertama kali naik sepeda motor sama istri saya, dia nggak tahu bahwa sebenarnya saya nggak pernah bonceng orang dan belum ahli naik sepeda motor. Tapi apa yang membuat saya bonceng dia? Karena saya tidak mau dia dibonceng orang lain. Waktu itu ojek istilahnya. Daripada dibonceng orang, baik walaupun jatuh berdua lah. Naik, alhamdulillah selamat sampai ke tempat. Ya. Artinya apa? Ada satu keinginan, keyakinan, tapi bukan karena nggak punya pengetahuan apa-apa. Ada pengetahuan, tapi jangan lupa kalau kita masih belum ngerti betul, insya Allah Allah kasih kita ngerti. Oke ya. Kemudian makna Rabbil Alamin kita sudah dapat tadi ya. Pertama, menguasai, menciptakan, memiliki, memelihara, mendidik, mengurus. Nggak mungkin Allah telantarkan kita. Apa buktinya? Kalau nggak percaya, tes. Agak gores sedikit ini. Ambil gores sedikit aja. Udah habis itu
Usap darahnya, biarkan aja. Apa yang akan terjadi? Orang sering mengatakan itu kecerdasan fisikal, di mana fisik kita memiliki kecerdasannya sendiri. Kalau masuk sesuatu yang nggak mengenakan, maka dia akan muntah. Itu cara tubuh menolak sesuatu yang tidak dia bisa terima, gitu. Nah, ini kemudian dijalin, kulit baru akan muncul. Itu nggak diobati, akan ada mekanisme alamiahnya, walaupun perlu diobati. Artinya Allah ngurus kita, jangan takut. Apa kemudian Allah telantarkan kita dalam peristiwa COVID-19? Enggak, cuma masalahnya ini yang saya bilang tadi. Nanti coba cek di YouTube saya. Tadi saya khutbah Jumat sudah saya share. Mungkin nanti saya share juga kemarin. Silakan cek ceramah saya. Ada sesuatu yang kita nggak punya lagi hari ini, saya bilang. Itu yang membuat kita walaupun sudah nggak sholat di masjid masih panik, atau yang sholat di masjid masih panik. Alhamdulillah Jakarta sudah mulai sholat semua Jumat hari ini. Ya, sebenarnya ini nggak boleh gitu. Yang cuma yang harus dilakukan ini pakai masker, silakan, cuci tangan, physical distance, itu yang harus dilakukan. Jadi bukan udah semuanya dibuat tapi masih panik. Ente betulan nggak? Gitu. Udah semua dibuat tapi masih panik. Coba bayangkan, ada orang yang lumbung berasnya penuh tapi dia takut kelaparan terus. Itu kan penyakit itu. Ya, baik. Doktrin Rabbul Alamin ini melahirkan formula tauhid. Formula ini bermakna bahwa Allah adalah pemilik dan Tuhan satu-satunya segala sesuatu. Dia yang menciptakan, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberi rezeki. Itu doktrin Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang ngurusin ini. Matahari itu masih begitu, kita pegang pakai jam. Ini kenapa? Karena sunnatullahnya tetap sama. Jam berapa? Jam 9. Itu jam 9 pasti pagi. Pasti pagi. Kalau malam jam 21. Cuma masalahnya kita bisa sebut pasti pagi itu artinya terang, pasti malam itu artinya gelap, enggak juga. Saya pernah pergi ke satu negara yang jam 10 malam masih seperti jam 5 sore. Jam 10 malam ya. Makanya kalau nonton dulu TV barat gitu kan ada mereka makan malam. Kita tengok makan malam tapi masih siang. Ini salah nggak? Karena kita pakai standar kita. Kita jam 6 pagi, jam 6 sore, malam nggak datang. Kalau namanya makan malam, ya malam gelap. Mereka tidak, ya jamnya itu jam malam, cuma tidak gelap. Bahkan ada satu negara yang malamnya cuma 1 jam kabarnya. 23 jam siang terus. Gimana mereka mengatur hidupnya seperti itu? Tapi semua itu dalam urusan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat binatang lemah di laut, ikan kecil, ikan besar, semuanya hidup tetap berkembang biak walaupun nanti dimakan oleh yang lebih besar, dibunuh atau diburu mereka. Ikan teri, coba bayangkan, tak ada keberdayaan. Kita makan ikan teri berapa ton per hari di Republik ini? Pertanyaannya, habis ikan teri? Enggak. Kenapa? Ikan teri itu diurus Allah. Kalau yang ngurus kita selesai, tuntas, ya. Kolam-kolamnya pun bisa hilang ini. Kalau misalnya dia kolam, ya. Baik. Apa yang spirit yang bisa kita dapatkan? Pertama, Allah mewujudkan segala yang ada di dunia. Pasti Allah wujudkan. Jadi kalau kita punya harapan, jangan takut. Allah bisa wujudkan harapan itu. Cara, biarkan Allah. Kita kerjakan kerjaan kita. Kalau istilah saya, biarkan Allah mengerjakan pekerjaan. Ya. Kedua, Allah yang memberi sukses ke seseorang. Artinya kata sukses ini cuma urusan Allah. Ada orang yang kualitasnya bagus atau barang kualitas bagus tapi tidak sukses di pasar. Itu urusannya Allah. Artinya ini kata akhirnya. Walaupun nanti ada marketingnya, ada sistem jejaring, macam-macam. Sekarang kalau mau terkenal gak sulit. Buat aja pokoknya. Apalagi kalau misalnya kayak saya Ustadz, tinggal buat tim kreatif aja. Cantikin Bapak semua. Berani lagi buat kata-kata iklan bombastis. Udah, jadi lagi. Karena manusia itu seringkali suka ditipu oleh iklan, gitu, ya. Kemudian Allah yang memberi kesempatan seseorang menaiki tangga keberhasilan. Jadi bukan manusia. Ada orang yang berupaya segala cara tapi belum tentu berhasil. Coba, tadi malam saya lihat sama anak-anak film India. Kalau mau nanti semana cara saya punya filmnya. Sudah download tuh Hindi Medium judulnya. Hindi Medium. Yang bawa Irfan Khan. Yang baru meninggal kemarin. Film ini bagus sekali. Bagusnya itu ceritanya bukan cerita picisan, cerita tentang
orang tua yang sayang anak. Saking sayangnya sama anak, ya, mereka pingin anak mereka harus berada di sekolah ternama di India, di Delhi. Ya. Rupanya anak ini sudah segala cara mereka buat, tak lulus. Ini sekolah orang-orang hebat. Duit mereka punya, rumah mereka besar. Jadi supaya anaknya bisa diterima di sekolah hebat itu, mereka pindah ke perumahan mewah. Jadi memang mereka orang kaya. Tapi ternyata anaknya tidak bisa diterima. Tinggal satu-satunya jalur adalah jalur melalui jalur orang miskin. Supaya bisa diterima, akhirnya mereka rela menyamar jadi orang miskin, tinggal di kampungnya orang miskin, walaupun itu akhirnya merubah hidup mereka. Ya, berpakaian orang miskin, kerja-kerjaan orang miskin demi anak. Berhasil anaknya masuk, berhasil. Tapi apakah dia betah anaknya di situ? Tidak, dia merasa telah berlaku curang. Akhirnya anaknya dia pindahkan ke sekolah biasa. Karena ternyata untuk bisa hebat tidak bisa dengan cara-cara seperti itu. Dia bongkar bahwa ternyata di sini walaupun katanya sistemnya ketat, ala sama aja. Di sini anak politisi, anak orang hebat semua di sini. Ibu ini yang katanya dulu orang miskin tidak akan mungkin menghinakan atau merendahkan orang miskin, kepala sekolahnya. Ini bisnismennya ini, kata dia. Cari makannya ini. Ketika saya ngaku bahwa saya masuk dengan cara curang, maka dia musnahkan berkas dokumen kemiskinan saya dan dia masukkan saya jalur reguler. Saya tidak terima, kata dia. Artinya apa? Sukses itu bukan kita yang menentukan, Allah. Dan berapa banyak orang sukses memang mereka dari latar belakang. Ya, kalau saya pikir belajar dari Pak Hendra juga, coba belajar dari sejarah orang tuanya dulu. Terus ke beliau. Terus bagaimana beliau bangun perusahaan ini. Itu yang sering saya bilang sama beliau, tulis. Jangan hilang begitu saja itu. Karena dengan begitu orang bisa belajar bahwa jangan takut gen miskin, gen kaya itu bukan faktor keturunan. Itu gennya adalah kau punya koneksi langsung dengan Tuhan. Sepercaya apa, seyakin apa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Nanti kalau sudah yakin tinggal berdayakan apa yang sudah dikasih Allah kepadamu. Oke? Kemudian Allah yang mengatur garis hidup seseorang. Allah tempat bergantung yang sejati. Allah menjadi tujuan segalanya. Ini yang menjadi catatan kita untuk kemudian bisa kita jadikan pelajaran pada hari ini, bahwa jangan takut. Jangan pernah berhenti untuk mengeluh karena Allah Rabbul Alamin. Ya. Kalau bahasanya ini kita yang di sini ada yang belum nikah, ada yang jangan mengeluh. Kerjakan saja seoptimal mungkin kelayakanmu untuk bisa disebut sebagai orang bertakwa di mata Allah, bukan di mata manusia. Allah pasti akan kasih rezeki yang memang layak untukmu dunia akhirat, dan dia tidak akan merugikan atau mengurangi sedikit pun dari itu semua. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Karena berapa banyak orang yang kalau kita melihat dia dengan duitnya bisa buat anaknya sekolah di sekolah mewah, tapi anaknya akan jadi orang hebat mungkin secara material, ya, tapi punya kepribadian yang rapuh, ya, atau kemudian dia menjadi orang yang jauh dari Allah, menjadi pelit dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini catatan, nanti bisa dipelajari lebih jauh. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk asar ya? Langsung. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.